Hai guys, kembali lagi bersama aku Putri Vega. Kali ini kita kembali lagi dengan tugas estetika. Untuk materi estetika kali ini materinya adalah Miss Ensin. Namun sebelum aku bahas lebih lanjut apa itu Miss Ensin, aku ingin memberikan kalian bayangan apa sih Miss Ensin itu. Oke, bayangin kalian pesen steak wagyu A5 yang rasanya udah mantep, bumbunya enak, dagingnya kematangannya sudah pas, tapi disajikan dengan piring plastik, mejanya goyang-goyang, pelayanannya juga kurang ramah. Mungkin dagingnya rasanya tetap enak sih, tapi pengalaman atau vibes yang dirasa itu kurang menyenangkan. Beda lagi kalau misalkan kalian order steak wagyu di restoran yang bagus, pelayanannya juga ramah, kemudian ambience-nya juga sangat nyaman, ada musik jazznya. Lah, meskipun dagingnya itu sama rasanya, tapi karena dia memberikan vibes yang menyenangkan, sehingga meninggalkan kesan yang baik gitu loh bagi orang. Nah, aku yakin kalau misalkan kalian beli makanan di tempat yang memang nyaman, kemudian pelayanannya ramah, aku yakin 99% orang bakal kembali ke sana. Berbeda dengan restoran-restoran yang pelayanannya kurang atau misalkan servisnya kurang, mungkin orang kalau mau balik ke sana itu mikir-mikir dulu, atau enggak ya kalau enggak kepepet lah intinya. Nah, kenapa aku bahas sama makanan? Karena film itu ibaratnya adalah makanan dan Miss Ensin adalah restorannya. Kalau misalkan restoran kurang bisa menyajikan makanan dengan baik, seenak apapun makanannya, mungkin vibes-nya tidak akan menyenangkan atau ya biasa-biasa saja lah. Kemudian pengalaman yang didapat juga kurang menyenangkan, sehingga mungkin sebagian pelanggan atau bahkan rata-rata pelanggan nggak mau balik lagi ke sana. Berbeda kalau misalkan restorannya itu bagus dan menyajikan makanannya juga bagus, semahal apapun pasti orang itu akan mau balik ke sana lagi. Jadi apabila Miss Ensin dalam satu film itu sudah bagus, sudah jelas filmnya itu nanti narasinya akan tersampaikan dan ceritanya akan memuaskan penonton. Berbeda lagi kalau misalkan suatu film itu Miss Ensin-nya kurang, sebagus apapun ceritanya, mungkin tidak akan meninggalkan kesan bagi penonton. Jadi sebenarnya apa sih makna Miss Ensin yang asli? Miss Ensin berasal dari bahasa Perancis yang artinya menempatkan sesuatu di dalam adegan. Nah, konsep ini mencakup semua elemen visual yang terlihat di dalam frame sebuah film. Nah, jadi Miss Ensin itu ada 6. Yang pertama adalah set design, yang kedua properti, yang ketiga kostum, yang keempat lighting, yang kelima actor blocking, dan yang keenam komposisi. Tanpa berlama-lama, langsung saja aku bahas untuk Miss Ensin yang pertama, yaitu set design. Miss Ensin yang pertama adalah set design atau desain latar. Set design adalah segala hal yang membangun lingkungan fisik dalam sebuah adegan, mulai dari bangunan, furniture, properti, hingga dekorasi latar belakang. Set design bukan sekedar latar belakang, ia mencerminkan karakter, waktu, dan suasana cerita. Misalnya dalam film The Grand Budapest Hotel karya Wes Anderson, desain set yang simetris dan penuh warna pastel menciptakan dunia yang unik dan teatrikal. Set desain yang kuat bisa bercerita tanpa dialog. Oke, yang kedua, properti. Properti adalah semua benda yang digunakan untuk dipegang aktor selama adegan. Mulai dari senjata, surat, kacamata, sampai secangkir kopi di atas meja. Kelihatannya sepele, tapi properti bisa jadi alat bercerita yang sangat kuat. Dalam Schindler's misalnya, satu benda kecil di tangan karakter utama di akhir film berhasil menyampaikan rasa bersalah yang mendalam tanpa perlu banyak kata. Properti yang dipilih dengan tepat bisa mengungkapkan karakter, memicu konflik, atau bahkan jadi simbol yang terus diingat penonton setelah film selesai. Oke, yang ketiga ada kostum. Kostum adalah pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh aktor. Fungsinya jauh lebih dalam daripada sekedar penampilan. Kostum mengungkapkan identitas, status sosial, kepribadian, dan juga perkembangan karakter. Misalnya dalam film The Black Panther, kostum dirancang untuk menggabungkan estetika Afrika dengan teknologi futuristik, mencerminkan identitas dan kekuatan Wakanda.
Perubahan kostum sepanjang film juga bisa menandai perubahan emosional atau transformasi karakter. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah lighting atau pencahayaan. Pencahayaan menentukan bagaimana penonton melihat dan merasakan sebuah adegan. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama, high key lighting, yaitu pencahayaan terang dan merata, sering digunakan dalam suatu film komedi atau film romantis. Yang kedua ada low key lighting, yaitu pencahayaan yang gelap dengan kontras tinggi. Nah, biasanya low key lighting ini khas dalam film noir atau film thriller. Contohnya, film The Godfather menggunakan pencahayaan rendah yang dramatis untuk menciptakan kesan kekuasaan dan misteri. Cahaya bukan hanya sekedar penerang, tapi ia juga menjadi alat emosi. Yang kelima adalah aktor blocking atau penempatan dan pergerakan aktor. Blocking adalah perencanaan posisi dan pergerakan aktor di atas set. Ini menentukan bagaimana aktor bergerak, kemana mereka menghadap, dan bagaimana mereka berinteraksi secara fisik dalam ruang. Blocking yang baik menciptakan dinamika visual yang menarik dan memperkuat hubungan antar karakter. Misalnya, menempatkan suatu karakter yang lebih tinggi daripada karakter yang lain secara visual menunjukkan dominasi atau kekuasaan. Blocking adalah kolaborasi antara sutradara dan aktor untuk menghidupkan adegan secara visual. Dan yang terakhir adalah composition atau komposisi. Komposisi adalah cara sutradara mengatur elemen-elemen visual dalam frame. Beberapa teknik yang umum digunakan itu ada rule of thirds, membagi frame menjadi 9 bagian untuk penempatan subjek yang menarik. Yang kedua ada framing dalam framing, menggunakan elemen seperti pintu atau jendela untuk membingkai karakter. Yang ketiga ada simetri. Simetri itu menciptakan kesan keseimbangan atau keangkuhan. Nah, sutradara seperti Wes Anderson sangat dikenal dengan komposisi yang simetris yang khas. Komposisi yang baik bisa mengarahkan penonton ke hal yang sangat penting. Kesimpulannya, mise en scene itu sangat diperlukan dalam film karena ibarat makanan, mise en scene adalah restoran yang menyajikan filmnya. Apabila restorannya kurang baik untuk menyajikan makanan, maka makanan akan terasa biasa saja atau bahkan pengunjung tidak akan mau kembali padanya. Namun apabila suatu restoran itu dapat menyajikan makanannya dengan baik, semurah apapun, semahal apapun, aku yakin pengunjung-pengunjung itu akan 100% kembali ke restoran tersebut. Seperti hanya mise en scene. Apabila mise en scene diletakkan dengan baik dalam sebuah film, maka sebiasa apapun narasi yang dibangun dalam film tadi akan menjadi lebih berkesan dan lebih mengenyangkan penonton daripada narasi yang bagus namun mise en scene-nya kurang. Nah, kalian sudah dengar tadi aku kalau mise en scene itu ada 6 aspek dan 6 aspek ini sangat bagus untuk dipenuhi semua dalam proses pembuatan film. Jadi itu saja dari aku. Apabila ada kritik atau saran atau bahkan komentar atau bahkan ingin menambahkan, kalian bisa tambahkan ke kolom komentar. Oke, terima kasih. Bye bye.